dibacok oleh seorang mahasiswa yang diketahui satu fakultas dengan korban. Korban yang bersimbah darah kritis, sementara pelaku berhasil diamankan polisi. Suasana di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim berubah mencekam pada Kamis pagi. Seorang mahasiswi menjadi korban pembacokan saat sedang menunggu jadwal ujian di Fakultas Hukum. Korban bersimbah darah mengalami luka pada bagian kepala dan tangan setelah dibacok oleh pelaku menggunakan senjata tajam. Sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan kampus berupaya memberikan pertolongan awal dan mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian, sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi perkara ini dimotivasi adanya motif untuk niat pelaku melakukan suatu tindakan melukai atau melakukan penganiayaan dengan ada latar belakang yang sebenarnya ada rasa dendam atau rasa sakit hati dan sebagainya. Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian diduga berkaitan dengan masalah asmara antara pelaku dan korban. Namun polisi masih terus mendalami motif sebenarnya dari tindakan kekerasan yang terjadi di kampus tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Terkait kasus adik bunuh kakak kandung di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ibu korban menyebut insiden dilatar belakangi persoalan rumah tangga dan miskomunikasi. Sang ibu juga membantah penganiayaan dipicu cemburu karena pelaku diperlakukan berbeda dengan korban. Seorang remaja 16 tahun di Jakarta Utara menganiaya kakak kandungnya sendiri menggunakan palu hingga meninggal dunia. Nurul, ibu kandung korban, menyebut insiden tersebut dilatar belakangi persoalan rumah tangga dan miskomunikasi. Peristiwa tersebut berlangsung sangat cepat sehingga sang ibu tidak sempat melerai. Nurul membantah penganiayaan dipicu cemburu karena pelaku diperlakukan berbeda dengan korban. Ya awalnya itu anak itu kan bilang, Umi nanti dibilangin Mas nanti jangan masuk ke kamar ya gitu. Soalnya kan gantian, nah aku di kamar dia di privasi Mi. Nah pokoknya jangan masuk ke kamar si adik ya, aku bilang gitu kan. Oh iya Mi gitu. Nah dia dengernya begitu. Jadi istilahnya miskomunikasi, langsung emosional seperti itu. Polisi telah memeriksa 7 saksi dalam kasus ini. Proses hukum telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Pelaku yang masih di bawah umur didampingi unit PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Selena Yahya, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sungguh terlalu, seorang menantu tega memperkosa mertuanya yang sedang tidur di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di plafon rumahnya yang sudah dikepung polisi. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menangkap pelaku pemerkosaan mertua sendiri saat berupaya kabur dan bersembunyi di atas plafon rumahnya di Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Karena sudah dikepung dan diberi peringatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah dan menyerah. Pria 44 tahun ini ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari korban yang berusia 49 tahun yang juga ibu mertua pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku tidak bisa menahan birahinya saat melihat ibu mertuanya yang sedang tidur. Pelaku masuk ke dalam rumah, yang mana saat itu korban sedang tertidur. Kemudian terduga pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Coba melarikan. Pelaku pas diamankan sempat melarikan diri, yang mana pada saat itu pelaku sudah di atas plafon rumahnya. Kemudian karena saat itu anggota sudah mengepung rumah tersebut, akhirnya pelaku tidak bisa melarikan diri. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Dan akibat perbuatannya, ia diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Aksi kejar-kejaran ambulans dan sebuah minibus terjadi di kawasan perumahan Harvest City, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengemudi minibus dikejar lantaran diduga hendak kabur usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang mengakibatkan seorang remaja terluka cukup parah. Mobilnya kabur. Aksi kejar-kejaran minibus yang dikendarai perempuan dan ambulans terjadi di kawasan perumahan Harvest City, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah dikejar sejauh 2 km, minibus tersebut akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan. Pengemudi diduga mencoba kabur setelah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai seorang remaja. Akibat kecelakaan, sepeda motor korban rusak parah dan minibus mengalami rusak di bagian bodi serta kaca di bagian kemudi pecah. Sementara korban mengalami patah tulang pada lutut kirinya dan langsung mendapat penanganan medis. Kronologinya itu mobil Fortuner memutar balik, terus ada motor dari arah Harvest ke arah Cilengsi dan terjadi kecelakaan tersebut, Mas. Oke, itu langsung nabrak Fortuner atau gimana, Bang? Langsung nabrak pintu Fortuner sebelah kanan. Oke, itu yang akhir kejar-kejaran itu kenapa? Sempat kabur atau gimana? Dia alasannya mau parkir ke warga, ternyata kabur. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Bogor, sementara pengemudi minibus beserta seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk tronton bermuatan pasir menabrak truk antarjemput berisi rombongan emak-emak. 1 orang tewas di tempat, sementara 7 orang alami luka berat di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Inilah rekaman video amatir saat truk yang berisi rombongan emak-emak tertabrak truk bermuatan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Belasan penumpang yang berada di belakang truk terpental keluar berjatuhan. 1 orang tewas di tempat dengan luka di kepala akibat terbentur badan aspal. 4 orang yang luka-luka langsung dibawa warga ke klinik terdekat, sementara 1 orang yang terluka parah dibawa ke rumah sakit di daerah Curug. Mobil dump truck yang ternyata supirnya setelah saya dapat keterangan dia mengantuk. Ya, dia menabrak mobil tersebut sehingga para penumpang terpelanting mental keluar. Jadi korbannya juga banyak, sekitar ada 9 orang. Korban yang mengalami luka ringan sudah kembali ke rumah, sementara sebagian korban yang mengalami luka cukup parah masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Keluarga Kita. Peristiwa kecelakaan tersebut dalam penanganan unit laka lantas Polsek Legok. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pelaku perampokan bermodus menuduh korbannya sebagai pelaku kejahatan di Jakarta diringkus polisi. Dalam aksinya, pelaku berhasil merampas handphone korban senilai jutaan rupiah. Aksi perampokan dengan modus tuduh korbannya sebagai pelaku kejahatan terekam CCTV hingga viral di media sosial. Pelaku menghampiri korban yang saat itu tengah berjalan kaki sendirian di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Korban langsung didekati dan dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap adik kandungnya. Pelaku mengintimidasi dan meminta korban bertanggung jawab, bahkan mendesak korban untuk ikut menemui adiknya. Setibanya di tempat sepi, pelaku langsung melakukan kekerasan serta merampas telepon genggam milik korban. Tak berselang lama, pelaku berinisial AA diringkus di kediamannya di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku memilih korbannya secara acak, dengan syarat korban harus dalam keadaan sendirian. Lalu pelaku mendatangi korban yang sudah ditargetkan dan menuduh korban telah melakukan pelecehan terhadap saudara kandungnya. Atas perbuatannya pelaku jerat pasal 479 KUHP, ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Saigbati, iNews melaporkan. Sekelompok perempuan yang berkendara dengan mobil rental tiba-tiba kendaraannya dirampas secara paksa oleh segerombolan debt collector di Tol Kaligawe, Semarang. Akibat perampasan ini, korban terluka di tangan dan kepala.
Viral di media sosial video pengendara mobil ketakutan saat didatangi sekelompok debt collector atau penagih utang. Mobil ini dirampas secara paksa, adu mulut pun terjadi dan pengendara mobil terus berupaya mempertahankan mobilnya. Sebab mobil ini merupakan mobil rental yang disewa pengendara untuk berwisata. Setelah diselidiki, ternyata aksi gerombolan debt polisi kemudian menangkap 6 orang debt collector. Sementara akibat kejadian ini, korban terluka di bagian tangan dan cedera kepala. Pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saudari Anita Dewi ini hendak masuk pintu tol Kaligawe Kota Semarang, situasi yang berulang di jalan normal secara tiba-tiba berubah vertikal. Kendaraan tersebut secara mendadak dipepet dan dihentikan secara paksa oleh 6 orang pelaku. Keenam pelaku kini ditahan di Polda Jawa Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya wanita pengemudi mobil. Ojol ini marah lantaran mobil rem mendadak membuat pengemudi ojol terjatuh. Inilah video viral saat seorang pria berjaket ojek online emosi hingga memukul pengemudi mobil wanita di Jalan Kartini, Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden ini bermula saat mobil berhenti mendadak yang membuat pria pengendara ojol menabrak dari belakang hingga terjatuh. Tabrakan ini membuat anak dari pengendara ojol terluka dan menangis. Usai mendapat laporan dari pengemudi mobil yang terluka di wajah akibat pukulan tangan kosong, pelaku bernama Adi Galip, 43 tahun, ditangkap aparat Polrestabes Makassar di rumahnya di kawasan Bontoala. Di hadapan polisi, pelaku mengaku emosi karena terjatuh dan melihat anaknya terluka dan menangis. Mungkin pelaku tersebut emosi sehingga mendatangi korban dan memukul mobil, sehingga pada saat itu korban membuka kaca mobil dan pelaku spontan melakukan pemukulan terhadap perempuan yang masih di bawah umur. Akibat tidak bisa mengontrol emosinya, pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan,